Gelandang timnas Indonesia, Ivar Jenner cetak gol jarak jauh spektakuler, FC Utrecht keok dari RC Lens di pramusim. Pelatih Malaysia kaget dengan strategi Indra Syafri di semifinal Piala AFF U19, awalnya pakai dua striker lalu bertahan, bikin susah. Sempat cedera dan pakai kursi roda, Wilber Jardim ceritakan proses pemulihan hingga bawa timnas U19 Indonesia ke final. Cerita Shin Tae-yong sempat ingin kabur dari rumah sakit, tak sabar bertugas di timnas Indonesia. Elkan Bagot main di posisi bek kiri, Ipswich Town kalah di laga pramusim kedua. Gelandang timnas Indonesia, Ivar Jenner cetak gol jarak jauh spektakuler, FC Utrecht keok dari RC Lens di pramusim. Gelandang timnas Indonesia, Ivar Jenner, mencetak gol jarak jauh yang spektakuler ketika membela FC Utrecht beruji coba dengan klub Prancis RC Lens. FC Utrecht berlatih tanding 2 kali dengan RC Lens di Sport Complex Zoudenbalch, Utrecht, pada Sabtu 27 Juli 2024 sore. Ivar Jenner tidak masuk tim utama FC Utrecht yang menang 2-1 atas RC Lens. Pemain berusia 20 tahun itu baru masuk dalam skuad kedua. Bermain sebagai starter bareng penyerang yang diincar timnas Indonesia oleh Romani, Ivar Jenner gagal menyelamatkan FC Utrecht yang menyerah 4-5 dari RC Lens. Gelandang Jong FC Utrecht, Ivar Jenner saat berlaga Eredivisie atau kompetisi kasta kedua di Belanda. Ivar Jenner menjadi pencetak gol kedua untuk FC Utrecht pada menit ke-34. Pemain kelahiran Utrecht, Belanda, pada 10 Januari 2004, itu melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang menghujam gawang RC Lens. Namun, Ivar Jenner tidak bermain penuh. Pelatih FC Utrecht, Ron Jans, menariknya keluar pada menit ke-60 untuk digantikan oleh Rafik El Arguioui. Sebelumnya ketika FC Utrecht menang 2-0 atas Schalke 04 dalam uji coba di Sportlaga Eindhoven Grazenplatz 7, Gelsenkirchen, Ivar Jenner juga berlaga sejak menit awal. Ivar Jenner sebenarnya adalah pemain Jong Utrecht, tim satelit FC Utrecht yang berkompetisi di Eredivisie atau divisi kedua Liga Belanda pada musim lalu. Tetapi pemain FC Utrecht dan Jong Utrecht termasuk diperbolehkan untuk naik turun kasta, dan keadaan itu telah terjadi terhadap Ivar Jenner. Ivar Jenner sempat 3 kali masuk skuad FC Utrecht pada awal musim Eredivisie 2023/2024 sebelum diturunkan ke Jong Utrecht, yang finish di posisi terakhir pada musim lalu. Pelatih Malaysia kaget dengan strategi Indra Syafri di semifinal Piala AFF U19, awalnya pakai dua striker lalu bertahan, bikin susah. Pelatih Malaysia, Juan Torres Garrido, tak menyangka dengan strategi bertahan timnas Indonesia U19 saat takluk 0-1 pada semifinal Piala AFF U19 2024. Pertandingan yang berlangsung di Gelora Bung Tomo, Surabaya 27 Juli 2024, menyajikan duel ketat di lapangan tengah. Tetapi selepas jeda, tuan rumah memilih menunggu di belakang. Malaysia bereaksi dengan merubah skema menjadi lebih lebar. Tetapi sepertinya pelatih Indra Syafri sudah menunggu mereka pergantian tersebut. Masuknya Tony Firmansyah berhasil mengubah jalannya laga secara keseluruhan. Serangan balik cepat dan bola-bola mati timnas Indonesia U19 akhirnya membuahkan hasil lewat gol bunuh diri kiper. Indonesia awalnya menggunakan dua striker. Tetapi kami tak menyangka di babak kedua mereka bermain satu penyerang. Tidak mudah melawan 10 pemain yang membelakangi bola sepanjang waktu, ungkapnya. Timnas Indonesia U19 melawan Timnas Malaysia U19 di babak semifinal Piala AFF U19 2024. Malaysia memang menguasai penuh jalannya permainan. Tetapi mereka seperti tak punya ide untuk masuk ke kotak penalti selain lewat bola-bola mati. Organisasi pertahanan Indonesia yang dikomando Kadek Arel memang bermain solid sepanjang permainan. Praktis, tak ada kesalahan yang bisa dimanfaatkan Malaysia. Pemain timnas Indonesia U19 Kadek Arel Priyatna Kiri berduel udara dengan pemain Malaysia U19 Muhammad Ridzwan bin Rosli saat laga semifinal Piala AFF U19 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.
Sabtu 27.07.2024. Dengan strategi bertahan yang dilakukan Garuda Nusantara, secara tak langsung tenaga Malaysia pun terkuras. Mereka tak kuasa melawan di 10 menit terakhir waktu normal. Sang tamu memang punya masalah pelik soal recovery pemain jelang laga semifinal. Jika Indonesia punya 3 hari istirahat, Malaysia hanya punya 1 hari jeda. Sempat cedera dan pakai kursi roda, Wilber Jardim ceritakan proses pemulihan hingga bawa Timnas U19 Indonesia ke final. Timnas U19 Indonesia dipastikan lolos ke babak final seusai mengalahkan Malaysia 1-0 dalam laga semifinal ASEAN Cup U19 2024 yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu 27/7/2024. Tim Merah Putih dalam laga final nanti dipastikan akan berhadapan dengan Thailand yang telah lebih dulu melaju ke babak puncak. Setelah Garuda Nusantara dipastikan melaju ke babak final ajang yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF U19 tersebut, Wilber Jardim mengaku sangat senang dan puas. Menurutnya, tim Merah Putih memang layak melaju ke final karena telah bekerja keras. Dia dan rekan-rekannya telah bekerja keras selama latihan untuk bisa melangkah hingga posisi ini. Untuk itu, agar dalam laga final nantinya Timnas U19 Indonesia bisa tetap tampil maksimal. Pemain Sao Paulo FC U17 tersebut mengatakan bahwa saat ini tim harus berkonsentrasi dengan baik. Menurutnya, tim Merah Putih harus fokus dalam latihan sehingga saat final nanti bisa meraih gelar juara. Pemain keturunan Indonesia Brasil itu bertekad untuk bekerja keras lagi agar bisa mengamankan posisi puncak. Tak hanya berbicara soal tekadnya untuk membawa Timnas U19 Indonesia meraih gelar juara Piala AFF U19 2024. Pemain berusia 17 tahun tersebut juga menceritakan bagaimana kondisinya setelah sempat mengalami cedera. Seperti diketahui, Wilber Jardim sempat mengalami cedera saat membela Timnas U19 Indonesia melawan Timor Leste dalam laga penyisihan Grup A. Terkait hal ini, Wilber pun mengungkapkan bahwa dia memang sempat mengalami cedera. Namun, dia langsung pergi ke ruang medis dan melakukan proses pemulihan dengan bantuan tim dokter dan ofisial. Setelah melakukan proses pemulihan dalam waktu sebentar itu, dia dipastikan tetap bisa bermain melawan Malaysia di semifinal. Cerita Shin Tae-yong sempat ingin kabur dari rumah sakit, tak sabar bertugas di Timnas Indonesia. 4 tahun dia berikan untuk membangun skuad Garuda menjadi lebih baik dan berada di level berbeda. Selanjutnya Shin akan memimpin timnya untuk berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, penyakit pleuritis memaksanya untuk beristirahat sementara di Korea Selatan. Menariknya, Shin sempat ingin buru-buru meninggalkan rumah sakit karena segera ingin bertugas di Timnas Indonesia. Shin Tae-yong menjelaskan bahwa dia memiliki jadwal yang cukup padat. Selain di Timnas Senior, dia memimpin Timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia U230 2024 dan Play-off Olimpiade 2024. Shin sebenarnya sudah memprediksi bahwa kondisinya akan kurang fit. Pelatih berusia 53 tahun ini melanjutkan bahwa saat tiba di Korea, tujuan utamanya adalah untuk penyembuhan. Apalagi, jadwal padat akan kembali dia jalani selama bertugas di Timnas Indonesia. Kemudian operasi pleuritis dijalankan selama berada di kampung halaman. Shin menambahkan bahwa dia sebenarnya ingin segera kembali ke Indonesia. Namun, pihak rumah sakit tidak memberikan izin karena dia harus menjalani pemulihan. Dia juga mengapresiasi sikap PSSI yang memberikan waktu agar semua proses tersebut bisa dijalani dengan baik. Saya ingin segera kembali karena jadwal Timnas Indonesia. Tetapi pihak rumah sakit menahan saya. Federasi Sepak Bola Indonesia memahami situasi tersebut dan sangat perhatian, tutupnya.
Elkan Bagot main di posisi bek kiri. Ipswich Town kalah di laga pramusim kedua. Ipswich Town sudah melakukan pemanasan untuk menyambut Liga Inggris 2024-2025. Setelah berhasil promosi dari divisi Championship pada musim 2023-2024, Ipswich Town bersiap penuh menyambut Premier League dengan antusias. Laga pramusim dijalani Ipswich Town di Inggris dengan melawan klub Jerman Fortuna Düsseldorf. Bek tengah timnas Indonesia, Elkan Bagot, ikut masuk ke dalam skuad meski tidak bermain sejak menit awal. Bagot tampak duduk di bangku cadangan saat pertandingan dimulai. Dalam pertandingan tersebut, Bagot bermain di posisi bek kiri dan kerap membantu lini serang. Pemain kelahiran Bangkok, Thailand, itu juga sempat melakukan aksi pertahanan solid pada menit ke-69 saat mencegah serangan balik dari Fortuna Düsseldorf. Bagot menggagalkan serangan balik cepat yang dibangun oleh tim Rosman. Hingga peluit akhir berbunyi, skor 2-1 untuk kemenangan Fortuna Düsseldorf tidak berubah sama sekali. Setelah waktu normal berakhir, pertandingan dilanjutkan ke babak adu penalti untuk ajang uji coba. Fortuna Düsseldorf juga berhasil menang dengan skor 7-6 dalam adu penalti. Ini adalah laga uji coba Ipswich Town kedua sebelum menyambut musim 2024-2025. Reaksi Erick Thohir usai timnas U19 Indonesia taklukkan Malaysia dan melaju ke final. Garuda Nusantara meraih hasil sempurna dalam penyisihan grup dengan jadi tim yang tak terkalahkan. Mereka melaju ke babak semifinal dengan 9 poin sempurna, berbeda dari Malaysia yang hanya mengemas 7 poin. Kemudian di babak semifinal, tim Merah Putih juga tampil luar biasa dengan terus mengempur pertahanan Malaysia. Tim asuhan Indra Syafri ini tampil mendominasi hingga akhirnya meraih kemenangan dan melaju ke final. Melihat hasil ini, Erick Thohir ikut senang karena Garuda Nusantara melaju ke babak final. Menurutnya, dengan hasil ini, timnas U19 Indonesia tinggal membutuhkan satu kemenangan lagi untuk mengunci gelar juara. Mantan pemilik Inter Milan ini pun berharap timnas U19 Indonesia bisa meraih hasil terbaik nantinya. Kadek Arel dan kawan-kawan diharapkan bisa mengunci gelar juara pada ajang yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF U19 ini. Ketum PSSI juga memberikan semangat kepada para pemain agar bisa memberikan penampilan terbaik dan mendapatkan hasil maksimal nantinya. Laga final nanti bisa menjadi pertandingan hidup dan mati buat Garuda Nusantara apabila ingin keluar sebagai juara. Karena tinggal selangkah lagi, para pemain diharapkan bisa memberikan hasil terbaik. Laga final Piala AFF U19 antara timnas U19 Indonesia versus Thailand ini direncanakan bakal berlangsung di Stadion GBT, Surabaya, Senin 29 Juli 2024. Memaknai kata-kata tak pernah menyerah dari seorang Jack Brown. Tak ada kata menyerah dalam kamus hidup Jack Brown. Seberat apapun tantangan yang harus dihadapi, Jack Brown tetap optimistis menatap masa depan. Mungkin sudah banyak yang lupa kalau Jack Brown sempat menyedot perhatian beberapa waktu lalu saat ia menjadi bagian dari timnas Indonesia U19. Kelahiran 2 November 2001 merupakan satu dari 30 pemain timnas Indonesia U19 yang terbang ke Kroasia guna mengikuti pemusatan latihan. Ia melakoni debutnya bareng Garuda Muda pada 25 September 2020 kontra Bosnia dan Herzegovina U19. Saat itu, Garuda Muda kalah tipis 0-1. Penampilan gelandang blasteran Indonesia-Inggris mendapat pujian menyusul brace-nya saat Garuda Muda mengalahkan Makedonia Utara U19 dengan skor mencolok 4-2 pada 11 Oktober 2020. Pemain Persita Tangerang, Jack Brown, melakukan selebrasi setelah mencetak gol ke gawang Arema FC pada laga BRI Liga 1 di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Rabu 13 Maret 2024. Bola, Kom atau M. Iqbal Ihsan digadang-gadang bakal menjadi bintang masa depan timnas Indonesia. Jack Brown malah harus menepi lantaran dibekap cedera anterior cruciate ligament ACL saat melakoni latihan rutin bersama Garuda Muda. Tak hanya timnas, cedera juga harus memaksa playmaker yang kini berusia 22 tahun tak bisa memperkuat klubnya, Persita Tangerang.
Sejak diboyong dari Lincoln City, kasta ketiga Liga Inggris pada 2021, Jack Brown baru hadir dalam 15 laga, termasuk 9 pertandingan BRI Liga 1 2023/2024. Lama tak muncul ke permukaan, apa kabar Jack Brown? Aku baik-baik saja. Bersyukur menyelesaikan musim dengan kaki yang sudah sehat. Aku senang bisa kembali bermain. Saya bersyukur dan terus mencoba untuk meningkatkannya setiap hari, kata Jack Brown via kanal YouTube Gameplan. Jack Brown berkisah ihwal cedera horor yang memaksanya masuk ruang medis dan berujung beristirahat cukup panjang. Shin Tae-yong mengubah posisi Jack Brown pada pemusatan latihan timnas Indonesia U19 di Kroasia dari gelandang ke penyerang. Dok. PSSI ia bersyukur karena manajemen Persita memberinya kesempatan untuk berlatih bersama tim junior.